Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang Advanced Monitoring System on Debris Flow Hazard. Lanjut. Nah, untuk anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Elang Anova Azrin, lalu ada Aviano Muhammad Zikri, ada Mif Ardianata, dan juga ada Rizky Fajar Kurniawan. Lanjut. Nah, the debris flow. Nah, bencana debris flow ini telah terjadi dan telah menjadi bahaya yang umum pada beberapa tahun terakhir di Taiwan. Namun, pemerintah setempat telah membuat sistem pemantauan atau peringatan bencana debris flow secara cerdas yang membuat efisiensi pencegahan ini menjadi lebih meningkat. Nah, dalam presentasi ini akan dijelaskan tentang sensor dan juga instrumen pemantauan, metode komunikasi, dan juga pengumpulan data serta power system. Lanjut. Debris flow di Taiwan. Nah, Taiwan ini terletak di daerah yang banyak patahan, lereng curam, dan lapisan tanah. Selain itu juga Taiwan sering menghadapi angin topan yang membawa curah hujan yang tinggi serta gempa bumi. Hal ini membuat bencana debris flow menjadi bahaya yang umum beberapa dekade terakhir. Lanjut. Nah, karena jumlah stasiun yang terbatas, maka dibuat alternatif untuk unit pemantauan portable untuk memperluas kemampuan pemantauan debris flow. Nah, dalam slide sebelumnya tadi telah ditampilkan untuk peta stasiun pemantauan yang ada di Taiwan. Nah, karena jumlahnya terbatas, ini ada tambahan untuk unit secara portable, yaitu ada berjalan juga yang untuk portable-nya. Nah, tujuannya apa sih pemantauan ini? Adalah untuk mengamati dan juga mengumpulkan data debris flow untuk studi. Selain itu juga untuk memberikan bantuan tanggap bencana. Next. Nah, development of debris flow. Development di sini itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu the source, transportation, dan juga deposition. Untuk the source sendiri, namanya adalah production section, yaitu berada pada daerah yang relatif curam, yang berada pada hulu lembah. Yang kedua, untuk transportation, itu adalah flowing section, yaitu ketika sedimen dan puing-puing kayu itu bergerak sehingga menyebabkan kerusakan. Dan yang terakhir adalah deposition atau settlement section. Nah, ketika puing dan sedimen itu turun dan juga berhenti, akan terbentuk sebuah daerah pada suatu lembah atau muara sungai, disebut deposition. Lanjut. Penyebab debris flow. Nah, debris flow ini adalah fenomena alam yang memicu kondisi endapan air pada kemiringan yang curam. Nah, arus air ini menyebabkan pengikisan pada dasar dan tepian sungai, sehingga menyebabkan tanah longsor. Nah, tanah longsor ini juga tercampur dengan puing-puing yang besar. Ketika air bercampur dengan puing-puing tersebut dengan konsentrasi dan kecepatan aliran yang tinggi, maka akan terjadilah erosi. Nah, ketika debris flow ini sudah mencapai pada sungai yang dengan lebih lebar, di bagian hilir, aliran tersebut akan menjadi kering, perlahan akan menjadi kering sehingga terjadi pengendapan sedimen. Nah, daerah tersebutlah yang disebut daerah pemukiman. Lanjut. Nah, lalu ada observation work. Dalam pertimbangan untuk dalam tahap pencegahan ini itu meliputi sumber puing, curah hujan, dan juga sumber air. Sensor yang digunakan nantinya adalah pengukur hujan, sensor kelembapan tanah, dan juga geofone. Nah, tahap observation ini dibagi menjadi 3, yaitu direct approach, indirect approach, dan juga supporting approach. Nah, untuk direct approach ini adalah pendekatan langsung dalam sistem pemantauan aliran debris. Nah, ini mengacu pada instrumen dan juga sensor yang nantinya akan merespon ketika terjadinya debris flow. Nah, dalam direct approach itu terdapat 2 sensor, yaitu sensor kawat dan juga geofone. Sensor kawat ini nanti ketika puing itu mengalir atau debris flow itu mengalir, maka aliran tersebut akan mematahkan kabel, dan kemudian ketika kabel itu patah, maka sinyal akan dikirim ke pusat. Lalu ada geofone, ini nanti akan mendeteksi getaran pada permukaan tanah ketika debris flow itu terjadi. Lalu ada indirect approach. Nah, untuk indirect approach ini adalah penerapan data curah hujan tinggi. Setiap stasiun pemantauan yang tadi sudah ditampilkan, itu dilengkapi dengan alat pengukur hujan.
sehingga dapat memprediksi dan juga meningkatkan peringatan bencana dalam tahap evakuasi nantinya. Lalu ada supporting approach. Nah, supporting approach ini adalah pendekatan pendukung, termasuk sensor kamera CCD, kelembapan tanah, ketinggian air, dan juga kecepatan aliran. Nah, untuk kamera CCD ini nanti akan menampilkan gambar secara real time. Nah, ini untuk apa? Nanti untuk referensi ketika untuk konfirmasi bahwa diperlukan untuk evakuasi atau tidak ketika debris flow ini terjadi. Next. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan ya presentasi dari Saudara Elang. Perkenalkan, nama saya Mif Ardianata Pratama Putra, dan di sini saya akan menjelaskan tentang sensor dan instrumentasinya ya. Tapi sebelumnya kita akan mencari tahu terlebih dahulu bagian-bagian utama dari debris flow monitoring system ya. Nah, ternyata debris flow monitoring system ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sensor dan instrumen, komunikasi, dan unit daya. Sensor dan instrumennya adalah bagian terpenting dari sistem pemantauan aliran debris. Setiap sensor atau instrumen mengukur data dari site dan meneruskan informasi ke operation center melalui jaringan komunikasi. Seluruh aktivitas tersebut membutuhkan catu daya yang stabil dan mumpuni. Oke, bisa di next. Yang pertama kita akan menganalisis dari aspek sensor dan instrumentasi terlebih dahulu ya teman-teman, karena kita kan anak elektronik dan instrumentasi ya tentunya. Yang pertama ada wire sensor atau sensor kawat ya. Wire sensor adalah kawat baja yang dipasang melintasi aliran sungai. Sebuah sinyal transducer dipasang di salah satu ujung kabel. Sensor kawat akan digerakkan oleh bagian depan aliran debris dan sirkuit akan terputus, sehingga nantinya akan mengirimkan broken signal ke operation center. Jadi itu ada gambarnya di sebelah kiri ya. Bentuknya seperti itu, lalu di sebelah kanan itu ada installation of wire sensor seperti itu. Jadi ada kawat melintang dan nanti ada untuk flooding ya, untuk analisis banjir dan sebagainya, seperti itu. Oke, bisa lanjut ke next slide. Oke, selanjutnya ada komponen namanya geophone nih teman-teman. Nah, untuk mendapatkan frekuensi karakteristik aktual dari aliran debris, digunakanlah geophone ini. Nah, geophone digunakan untuk menangkap suara bawah tanah dari 3 sumbu, yaitu ada sepanjang sungai atau along the river, melintang ke sungai atau transverse to the river, dan arah vertikal atau vertical direction. Nah, untuk merekam aliran debris suara bawah tanah ini, frekuensinya diatur ke sekitar 500 Hz ya, seperti itu teman-teman. Itu ada gambarnya di sebelah bawah. Oke, bisa lanjut. Lalu yang selanjutnya ada rain gauge atau alat pengukur hujan ya. Nah, tujuan utama dari alat pengukur hujan ini adalah untuk mengukur secara real time hujan di sekitar monitoring station. Nah, data curah hujan akan dianalisis dan dibandingkan dengan warning level curah hujan. Jika pengukuran mencapai tingkat peringatan, monitoring station akan memberitahu pusat operasi dan prosedur koresponden. Jadi ketika nanti ada hujan, lalu ternyata ketika dianalisis lebih tinggi daripada warning level, nanti akan diberikan peringatan dan ini bisa dilakukan evakuasi seperti itu. Nah, itu ada gambarnya di sebelah bawah yang seperti tiang tinggi, dan yang sebelah kanannya ada seperti program ya dalam bahasa Cina, karena ini di Taiwan ya. Oke, bisa lanjut. Yang selanjutnya ada CCD camera, peralatan pengambilan gambar dalam sistem pemantauan menggunakan mode warna dan hitam putih untuk menangkap gambar terbaik. Nah, kedua mode ini dapat diaktifkan secara otomatis oleh kamera CCD ini. Perangkat kompensasi cahaya, termasuk cahaya tampak dan cahaya inframerah, diperlukan untuk menangkap gambar yang jelas. Nah, ini ada gambarnya teman-teman di sebuah tiang ya, ada sebuah kamera gitu, CCD kamera namanya, dan infrared spotlight ya di situ. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada soil moisture sensor ya, atau sensor kelembapan tanah dipasang di bawah tanah di lokasi pemantauan untuk mengukur perubahan kadar air di sepanjang lereng. Nah, tujuan utamanya adalah sensor kelembapan ini adalah untuk memberikan data yang berguna untuk studi tentang sumber debris ya. Jadi kita bisa menganalisis kira-kira debris ini datangnya dari mana, terus kelembapannya tanahnya berapa dan lain sebagainya. Itu ada gambarnya di sebelah kiri ya. Lalu untuk alatnya, sensornya ada di gambar A dan di gambar B, yaitu ketika dimasukkan ke dalam tanah, nanti bisa diketahui gitu ya, kelembapan tanahnya berapa, sumbernya di mana, dan sebagainya. Oke, lanjut. Lalu yang selanjutnya ada instrumen namanya water level meter. Selain mengukur data terkait aliran debris ya, misalnya curah hujan dan kabel sinyal sensor, sistem pemantauan juga mengukur ketinggian air sungai. Jadi bisa juga kita mengukur ketinggian air sungai. Nah, tujuan utamanya untuk memperkirakan banjir atau volume aliran debris yang dapat dianggap sebagai dampak dari suatu peristiwa. Jadi ketika kita menggunakan water level meter ini ya, kita bisa memperkirakan gitu ya,
kira-kira dulu tuh pernah ada peristiwa seperti apa, pernah ada yang terjadi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ada sensornya di sebelah kiri, ada sensor outlook, dan yang B ada on-site setup ya. Ada gambarnya, jadi dia diletakkan di tengah sungai ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada flow speed meter. Flow speed meter ini digunakan dengan pengukur ketinggian air untuk memperkirakan volume banjir atau aliran debris. Pengukur kecepatan aliran biasanya dipasang di atas aliran air. Jadi ini berguna untuk mengukur kecepatan aliran air ya, flow speed di situ. Itu ada gambarnya dan itu di sebelah kanan ada installation-nya. Oke, lanjut. Lalu ini ada layout sensor secara keseluruhan ya, teman-teman. Jadi bisa kita lihat bersama di situ ada semacam citra dari atas ya, citra dari mungkin dari drone atau dari satelit ya. Jadi kita bisa lihat topografinya seperti apa, lalu peletakan alat-alatnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini ada sensor layout dari Juvan Ersan Monitoring Station, teman-teman. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya untuk sistem komunikasi dan akuisisi data dari debris flow ini akan dijelaskan oleh saya, Veno Sakri. Ya, selanjutnya. Jadi, apa itu akuisisi data? Akuisisi data pada sebuah sistem monitoring itu perlu adanya, dan perangkat akuisisi data atau sebuah sistem untuk mengambil dan menyimpan informasi dari sensor dan instrumen serta perangkat akuisisi data bisa terdapat pada lokasi pengukuran atau operation center. Dapat dilihat di sini terdapat diagram dari akuisisi data dari sensor dan CCD. Untuk sensor akan mengirimkan data ke IPC lalu diterima oleh hub, dan CCD akan mengirimkan ke dua pemrosesan yaitu video server dan DVR, lalu akan selanjutnya dikirimkan kembali ke hub. Nah, setelah di hub, data dari sensor dan CCD akan dikirimkan ke operation center menggunakan satelit. Selanjutnya, nah berikut spesifikasi sensor pada akuisisi data. Jadi di sini ada tipe sensor CCD kamera, rain gauge, geophone, electronic level, ultrasonic level transmitter, pore pressure transducer gauge, dan wear sensor. Nah, apa yang akan ditangkap? Untuk CCD kamera akan menangkap 30 image per detik. Selanjutnya, 30 image per detik, 30 image per detik itu dalam bentuk video, dan ekstensinya namanya VGX. Dan untuk image yang portrait itu 10 image per detik dengan format JPG. Selanjutnya ada frekuensi capture dari rain gauge, yaitu setiap 1 menit berupa text file, yaitu TXT. Ini menunjukkan akumulasi dari curah hujan per menitnya. Nah, lalu ada geophone, itu 50 Hz per axis dalam bentuk binary file. Selanjutnya ada ultrasonic level transmitter dan pore pressure transducer gauge, itu 1 Hz. Dan bentuknya juga binary file. Yang terakhir adalah wear sensor tadi, yaitu change status dari terhubung menjadi putus. Itu storage formatnya access database dan extension name-nya MDB. Selanjutnya. Nah, pada sistem komunikasi untuk monitoring aliran puing. Nah, di sini pada debris flow monitoring, metode komunikasi yang digunakan itu bisa meliputi komunikasi satelit, terus ada 3G atau GPRS, dan ADSL atau internet. Pada aplikasi di lapangan, metode komunikasi selain yang telah disebutkan di sini itu bisa menjadi cadangan. Nah, kenapa di sini sering sekali ditunjukkan bahwa terdapat satelit? Karena sistem komunikasi menggunakan satelit itu adalah sistem yang paling reliable atau dapat diandalkan. Kenapa? Karena ketika cuaca itu sedang tidak baik, seperti curah hujan dan ketika terjadi debris flow, sinyal dari satelit itu tidak begitu terganggu. Berbeda dengan
apa namanya, jika menggunakan 3G atau GPRS atau internet gitu. Mungkin selanjutnya. Nah, di sini terdapat 3 stasiun pengamatan aliran puing. Yang pertama itu ada on-site stations. On-site stations itu merupakan sebuah bangunan semi permanen atau permanen yang letaknya tetap di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan untuk memonitor terjadinya aliran puing ini. Nah, di sini biasanya lokasinya terletak dekat terjadinya aliran puing, namun masih di zona aman. Lalu bangunannya tadi seperti itu, semi permanen, serta sumber dayanya itu apa namanya, disediakan oleh penyedia listrik, ataupun jika cadangannya dibutuhkan itu menggunakan baterai dan didesain untuk bisa bertahan selama 7 hari. Selanjutnya mobile station. Mobile station ini berupa stasiun pengamatan yang berupa kendaraan. Nah, kendaraan ini dilengkapi dengan instrumen monitoring dan dapat ditempatkan pada lokasi yang diinginkan dan lebih fleksibel. Namun, mobile station ini masih bisa menjangkau kecil dan lebih spesifik seperti di daerah hilir. Gitu. Nah, selanjutnya ada portable units. Portable units ini adalah pengamatan aliran puing yang sedang dikembangkan. Nah, portable units ini didesain untuk kompak dan mudah dibawa. Lalu mempunyai instrumen pengukuran dasar. Jadi walaupun size-nya kecil, tapi tetap bisa mengukur secara utuh. Lalu keunggulan dari portable units ini bisa menjangkau medan-medan terpencil. Selanjutnya. Nah, desain dari portable unit ini yaitu pertama didesain untuk memiliki grade militer karena untuk mengukur aliran puing ini tentunya akan beresiko tinggi terkena puing-puing ataupun bahaya lainnya, serta cuacanya juga pasti tidak baik gitu. Ada kemungkinan ketika curah hujan sedang deras dan dekat dengan aliran. Lalu cara kerjanya itu hanya ada 3 langkah, yaitu didesain untuk hanya menekan dibawa, lalu diletakkan, lalu dinyalakan, lalu ditinggalkan. Jadi nanti ketika sudah di setup pada suatu tempat, nah si desain portable unit ini bisa ditinggalkan saja dan terus merekam dan memberikan data ke apa namanya, stasiun pengamatan terdekat. Nah, desain portable unit ini juga apa namanya, mempunyai kapasitas baterai untuk 3 hari dan integrasi dengan membran solar panel untuk memanjangkan umur hidupnya. Selanjutnya, desain portable unit ini juga tersedia dalam 3 tipe, yaitu Basic, Advanced, Premium. Yang tentunya membedakannya adalah kelengkapan sensornya. Nah, untuk perbedaan sensornya sendiri yaitu jika basic unit hanya memiliki sensor yang cukup sederhana, yaitu berupa rain gauge dan soil moisture sensor atau kelembapan sensor kelembapan tanah. Lalu tipe advance-nya yaitu memiliki sensor geofon dan memiliki tambahan sensor geofon, dan untuk tipe premiumnya yaitu memiliki semua yang sebelumnya sudah disebutkan dan kamera CCD. Nah, yang terakhir, maaf sebelumnya. Nah, yang digunakan untuk komunikasi adalah transmitter radio FM. Selanjutnya. Nah, di sini software penunjang atau desain softwarenya itu menginginkan jadi pada setiap unit sistem modulnya memiliki penerima data.
lalu transmisi data dan display data. Jadi setiap portable unit ini mengambil data per menit dan melakukan save per hari. Dan setiap entry-nya itu terdapat per harinya itu terdapat 1440 entry. Dan pada setiap entry memiliki data catatan curah hujan, kelembapan tanah, data geofon. Nah, di sini adalah skema komunikasi portable unitnya. Jadi portable unit ini bisa berkomunikasi dengan portable unit lainnya yang berada di satu lokasi ataupun bisa berkomunikasi dengan mobile station ataupun on-site station. Selanjutnya, data dari mobile station dan portable unit ini diakumulasikan oleh on-site station lalu dikirimkan oleh satelit melalui internet. Lalu data yang itu akan diolah pada information center. Lalu information center ini akan mengirimkan data ke internet, lalu akan mengirimkan kembali ke base station. Oh, enggak, maaf. Jadi itu yang terdapat di gambar sebelah kanan. Nah, yang di gambar sebelah kiri itu jika portable unit ini menggunakan sinyal GPRS, lalu untuk mengkomunikasikan datanya. Jadi dari portable unit juga bisa langsung ke base station, lalu ke monitoring information center. Selanjutnya, lalu di sini peringatan aliran puing. Nah, metode perhitungan untuk peringatan aliran puing adalah menggunakan metode RTI. Di sini RTI sama dengan I kali R. I sendiri itu adalah intensitas curah hujan, dan R akumulasi curah hujan, T itu lamanya curah hujan atau durasi, PO curah hujan sebelumnya, RO itu aliran puing sebelum hujan, dan RI itu hujan harian sebelum adanya event yang terjadi sekarang, dan A itu adalah sebuah konstanta atau faktor pemberat dari hujan harian yang nilainya 0,8. Selanjutnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa titik puncak ini merupakan terjadinya aliran puing, dan kita melihat grafik ini dari sebelum terjadinya hujan, lalu hujan tetapi aliran puing itu belum terjadi, lalu terjadi, lalu curah hujan setelah aliran puing itu terjadi, lalu event aliran puing itu selesai. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Fajar. Oke, terima kasih dari Vian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Rizky Fajar Kurniawan. Saya akan menjelaskan Senwu area di Taiwan. Jadi area Senwu di Taiwan. Jadi Senwu area itu merupakan suatu area gitu. Itu terletak di tengah Taiwan. Di situ tuh ada kayak desa sana gitu. Terus di situ tuh ada 3 pertemuan aliran, yaitu yang namanya tuh aliran IUC atau dia pakai kode DF226. Terus ada yang namanya aliran Huosa itu dengan kode DF227, sama aliran Chusu A itu dari kodenya DF199. Aliran-aliran ini diklasifikasikan sebagai aliran debris potensial torrent dengan risiko tinggi ya, karena 3 aliran ini tuh bentuknya tuh curam gitu. Bentuknya cukup curam sehingga ya bisa dibilang itu aliran bisa diklasifikasikan itu sebagai aliran debris potensial yang risikonya tinggi gitu. Terus di Senwu area ini terdapat station ya, atau ini buat monitoring debris flow hazard ya, itu dibangun pada tahun 2002. Dikarenakan pada 2001 tuh ada yang namanya di daerah tersebut itu terjadi yang namanya angin topan Toraji, yang itu menyebabkan debris flow dan itu memakan korban jiwa gitu. Sehingga pada 2002 dibangunlah station untuk monitoring debris flow-nya itu.
Terus di Senmu Station ini dia monitoring tadi yang udah jelasin di awal-awal ya, udah banyak banget, yaitu ada ground go sensor atau curah hujannya, terus soil moisture sensor itu untuk tanahnya, terus kelembaban tanah, terus untuk geofone itu kayak apa ya, gerakan tanah gitu. Jadi kalau retak itu dia sensornya akan mengirim sinyal gitu. Terus ada wire sensor itu kawat, jadi dia mendetek ketegangan kawat sih. Jadi kalau kawatnya pecah, sensornya akan mengirim sinyal gitu, pecah atau patah gitu. Terus ada CCTV kamera. CCTV kamera tuh ya kamera digunakan untuk merekam gambar gitu. Untuk merekam data gambar yang dapat diolah gitu. Terus data di station ini terus dikumpulkan gitu. Jadi kayak CCTV kan dia melakukan perekaman gambar itu secara lifetime ya, terus menerus ya gitu. Begitu juga untuk yang lain seperti rain gauge sensor, soil moisture sensor juga itu terus-terusan. Habis itu datanya tuh dimasukkan ke AOC server untuk dianalisis. Terus ini untuk environment-nya ya, atau lingkungannya sana. Jadi bisa dilihat itu ada debris flow warning rainfall-nya. Jadi kayak apa ya, threshold-nya atau efektifnya itu debris flow warning rainfall-nya atau curah hujannya itu di sekitar 250 mm gitu. Jadi kalau lebih rendah atau lebih tinggi itu dapat berpotensi untuk debris flow atau banjir gitu. Jadi nggak cuma debris doang gitu. Terus yang kalau untuk tabel bawah itu untuk yang environment, lingkungan untuk per masing-masing aliran gitu. Jadi ada landslide areanya juga yang cukup luas, daerah curamnya, terus juga ada juga daerah resapan airnya, yaitu catchment areanya gitu. Oke, lanjut. Yang kedua ini untuk topografinya ya, bisa dilihat itu yang garis merah. Garis merah itu merupakan aliran tadi ya, aliran yang DF 226, 227 sama 199. Itu bisa dilihat itu tuh kayak ada pertemuannya loh, jadi pertemuannya gitu. Yang di atas itu yang kemudian di situ tuh dibangun station. Kenapa di situ ya? Karena itu titik tengah yang kayak bisa memantau semuanya gitu. Terus untuk yang kuning-kuning itu, itu adalah landslide atau tanah yang curam. Tanah yang longsor gitu. Itu tuh melebar ketika 2009, ketika ada yang namanya itu badai atau angin topan Marokot. Tuh. Ini untuk gambar ini ditangkap ya setelah angin topan tersebut. Terus ini untuk monitoring layout-nya ya, untuk monitoring layout-nya di stasiun tersebut, stasiun Senmu, yang udah ditampilin juga di bagian sensor dan instrumen. Ya kurang lebihnya pokoknya untuk kawat, sensor kawat, terus geofone-nya itu ditaruh di hulu di masing-masing aliran gitu loh. Itu bisa dilihat ya, yang di bawah sama yang di atas tuh yang garis merah putus-putus sama yang kuning. Ada di situ, terus untuk stasiunnya di tengah gitu. Terus untuk downstream-nya atau hilir-nya itu kan jadi ada pertemuan tuh di tengah itu kan ada stasiunnya, itu kan titik temu dari tiga aliran tersebut kan. Nah, ntar dari tiga titik tersebut akan dialirin ke hilir. Hilirnya itu yang di downstream, yang di sebelah kanan atas, yang agak luas warna abu-abu. Oke, selanjutnya untuk historinya ya. Jadi di daerah tersebut itu yang pertama kali ada suatu bencana di sana tuh, yang pertama itu ada angin topan Herb, namanya tuh Herb Typhoon gitu, atau angin topan Herb itu tahun 1996. Di sana itu di aliran Susue ya, salah satu aliran yang dari tiga aliran tersebut itu tuh menyebabkan aliran Susue jadi sering terjadi bencana gitu. Jadi pada tahun 99 ini pada badai topan ini tuh membuka jalan di Susue, di aliran Susue, sehingga di aliran Susue itu kayak terjadi bencana, sering terjadi bencana gitu. Terus ini ada angin topan Toraji tahun 2001. Tahun 2001 itu dia membawa hujan sebesar 478 mm ya. Dan yang menyebabkan debris flow di Senmu itu menimbulkan korban jiwa gitu. Soalnya karena ini tuh cukup memakan banyak sih korban jiwanya. Makanya pada tahun 2002 itu dibangun stasiunnya. Jadi kayak kalau ada bencana lagi kita udah tahu, udah diperingatin, dan
bisa menyamakan korban jiwa di situ. Gitu loh. Setelah dibangun itu sebenarnya banyak sekali sih, ada beberapa list untuk debrisnya. Cuma itu ini sih ya nggak terlalu fatal gitu, kayak ya cuma debris biasa gitu. Terus di 2009 itu ada angin topan Makarot ya. Angin topan Makarot itu dia rekor sampai saat ini dengan curah hujannya tinggi, dengan curah hujan yang tinggi gitu. Itu sekitar 1550, emang benar-benar badai ya sana. Terus itu tuh kayak merusak jembatan di IUC gitu, di salah satu aliran. Itu. Terus karena 2009 juga ini jadi pelebaran landslide-nya itu, landslide areanya atau tanah longsornya tuh jadi lebih lebar gitu. Terus Senmu masih di bawah ancaman di aliran Puing selama topan dan berat hujan turun. Jadi kayak di Senmu ini kayak masih rawan gitu, masih dibilang rawan terhadap debris atau puing ya, aliran puing, debris flow. Selama ya kalau nggak angin, terus ya itu hujan yang tinggi gitu. Sama ada juga tadi ada kalau nggak salah tuh gempa juga bisa bisa menyebabkan debris flow juga. Terus untuk melindungi harta dan benda dan kehidupan, sistem peringatan diperlukan dan harus telah diimplementasikan dalam sistem pemantauan Senmu. Jadi perlu adanya peringatan untuk kedatangan debris flow tersebut untuk melindungi harta benda dan kehidupan. Asik. Nah, terus ini ada debris flow pada tahun 2011 ya, tepatnya itu tanggal 10 November. Jadi pakai metode langsung yang udah jelasin di awal ya sama Mas Elang. Itu kan dijelasin ada metode yang langsung atau direct approach, terus ada yang indirect approach sama supporting. Dan untuk direct support itu yang istilahnya yang bekerja itu dia geofon sama sama sensor soil ini ya, untuk gerakan sama sensor kawatnya juga gitu. Soalnya kan jadi kayak metode langsung tuh kayak ada debris flow masuk, terus sensornya langsung tahu tag ini ada debris flow masuk, di situ langsung mengirim sinyal ke server ke station gitu. Nah, terus untuk untuk tanggal 10 November tanggal 10 November 2011 itu pada malam hari itu pada tengah malam itu midnight itu terjadi hujan yang cukup deras di aliran hulu IUISU di Senmu. Dan hujan itu terus datang sampai jam 1:17. Jam 1:17 tuh hujannya belum reda. Nah, terus di sensor geofonnya itu, sensor gerakan tanah itu memberikan sinyal yang dari sisi di kameranya pun juga menangkap bahwa ada debris flow di aliran hulu IUC gitu. Terus pada jam 13.20 itu hujan meningkat, wire sensornya rusak, otomatis debris flow-nya itu udah menabrak si sensor kawat tersebut. Kawatnya udah pecah. Nah, peringatan langsung dikirim ke monitoring system. Nah, dari itu udah dapat peringatan nih. Terus habis itu pada 13.30 itu udah mulai normal ya, udah sampai hilir, udah sampai downstream-nya. Terus untuk yang kasus kali ini itu tidak ada korban jiwa karena ya itu tadi sudah ada peringatan sebelumnya gitu. Jadi itu metode langsung tuh kayak metode kayak emang langsung gitu loh, langsung diketahui oh ini langsung di tempat, oh itu ada debris flow gitu. Soalnya beda sama untuk metode tidak langsungnya. Lah kalau metode tidak langsung kan menggunakan ini kan curah hujan gitu. Jadi tata curah hujan gitu. Jadi pada untuk monitoring curah hujan itu di stasiun di sana tuh dia memakai threshold efektifnya yaitu sekitar 250 mm. Nah, cuma pada kasus di pas 10 November 2011 itu tuh curah hujan pada saat itu tuh 75 gitu. Yang itu tuh merupakan sedikit daripada kasus sebelumnya gitu. Tuh, terus meskipun metode tidak langsung menggunakan curah hujan dalam hal ini tidak memiliki praperingatan atau saya kan kalau langsung kan tahu gitu, geofon deteksi ada gerakan tanah, habis itu langsung peringatan gitu. Cuma kan kalau curah hujan kan lebih ke kayak istilahnya
curah hujan ini makin tinggi atau makin bawah gitu. Oh, berarti kalau makin bawah berarti dapat menimbulkan debris flow yang kalau keluar dari threshold juga kayak gitu. Nah, berarti kayak istilahnya nggak ada peringatan sebelumnya gitu. Cuma yang diharapkan untuk data curah hujan masih itu cukup penting untuk mempertimbangkan aliran puing-puing ya, debris flow-nya yang dipicu oleh curah hujan dalam skala kecil dan lebih rendah di sejarah Bahia Senmu gitu. Jadi emang cukup penting. Terus untuk metode supporting ininya itu tuh lebih ke kayak apa ya, istilahnya membantu metode-metode yang lain untuk mendetek adanya debris flow tersebut loh. Kayak CCTV kamera itu kan dia akan melihat debris flow-nya secara lifetime gitu. Ada debris flow-nya enggak gitu. Jadi enggak seperti supporting buat ya melengkapi data-data yang belum akurat nih. Mungkin Baik. untuk konklusi dari Mas Lang. Baik, setelah penjelasan tadi dari teman-teman semua, di sini kita sudah sampai pada kesimpulan dari presentasi kali ini. Untuk kesimpulan yang pertama adalah bahwa pemantauan debris flow ini ternyata terdiri dari 3 jenis, yaitu dari stasiun pemantauan, lalu ada stasiun yang bergerak, dan juga ada unit portable. Yang kedua adalah untuk opsi pemantauan langsung atau metode langsung tadi itu menggunakan sensor kawat dan geofone sebagai indikator debrisnya. Sedangkan untuk metode tidak langsung itu menggunakan alat pengukur hujan untuk menambah data dalam prosedur peringatannya. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah bahwa ketika menggunakan unit portable ini dapat menambah perluasan untuk pemantauan sehingga dapat meningkatkan kecepatan untuk respon terhadap bencananya. Next. Baik. Untuk presentasi kita kali ini kita ambil dari buku Smart Sensor Measurement dan juga Instrumentation yang di dalamnya sudah terdapat beberapa referensi seperti yang ditampilkan pada presentasi ini. Akhir kata terima kasih telah menyaksikan atau memperhatikan presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.